Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Rizkylah dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran dan Hadis untuk mengerjakan soal UTS Ulumul Quran. Al-Quran secara etimologis adalah masdar dari qira'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang berarti bacaan. Al-Quran dalam pengertian bacaan ini misalnya terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Qiyamah ayat 17 sampai 18. Di samping dalam pengertian masdar dengan pengertian bacaan atau cara membacanya, Quran juga dapat dipahami dengan pengertian maf'ul, dengan pengertian yang dibaca. Dalam hal ini, yang dibaca diberi nama bacaan Quran atau penamaan maf'ul dengan masdar. Secara terminologis, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang dibaca dengan mutawatir dan beribadah dengan membacanya. Pengertian terminologis di atas dinilai cukup untuk mendefinisikan apa itu Al-Quran. Penyebutan lafaz Al-Jalalah Allah setelah kalam, membedakan Al-Quran dari kalam atau perkataan malaikat, jin, dan manusia. Yang kedua, nama-nama, sifat, dan fungsi Al-Quran. Al-Quran mempunyai beberapa nama yang sekaligus menunjukkan fungsinya. Al-Quran dan Alkitab adalah dua nama yang paling populer. Di samping itu, Al-Quran juga dinamai Al-Furqan, Az-Zikri, At-Tanzil. Berikut ini ayat-ayatnya. Yang pertama, Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 9, dinamai Al-Quran karena kitab suci terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala ini berfungsi sebagai bacaan sesuai dengan arti kata Quran itu sendiri, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bagian awal bab ini. Yang kedua adalah Alkitab. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 2. Alkitab secara bahasa berarti al-jam'u, mengumpulkan. Menurut Asy-Syuyuti dinamai Alkitab karena Al-Quran mengumpulkan berbagai macam ilmu, kisah, dan berita. Menurut Muhammad Abdul Zar, sebagaimana dikutip mana Al-Qadhan, Al-Quran di samping dipelihara melalui lisan, juga dipelihara dengan tulisan. Yang ketiga yaitu Al-Furqan. Al-Furqan itu terdapat pada surat Al-Furqan ayat pertama. Al-Furqan masdar dari sifat kata foroka dalam wazan fu'lan, mengambil bentuk sifat musyababah dengan arti yang sangat memisahkan. Dinamai demikian karena Al-Quran memisahkan dengan tegas antara hak dan batil, antara benar dan salah, dan antara baik dan buruk. Yang keempat yaitu Az-Zikr. Terdapat pada surat Al-Hijr ayat 9. Az-Zikr artinya ingat, mengingatkan. Dinamai Az-Zikr karena di dalam kitab suci ini terdapat pelajaran dan nasihat dan kisah umat masa yang lalu. Yang kelima yaitu At-Tanazil. Terdapat pada surat Asy-Syu'ara pada ayat 192 sampai ayat 193. At-Tanzil artinya yang benar-benar diturunkan. Dinamai demikian karena Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui
malaikat Jibril. Di samping itu, Al-Quran juga mempunyai sifat-sifat, yaitu yang pertama adalah An-Nur pada surat An-Nisa ayat 174. Terus yang kedua Al-Mu'izhar, Syifa, Hudan, dan Rahmat. Yang ketiga adalah Mubin. Yang keempat adalah Mubarak. Yang kelima adalah Bashir An-Nazir. Yang keenam adalah Majid. Yang pengertian wahyu. Kata wahyu adalah bentuk masdar dari auhayuhi wahyan dengan dua pengertian pokok, yaitu al-khafah tersembunyi dan asyu'uh cepat. Oleh sebab itu, secara etimologis, wahyu didefinisikan sebagai pemberitahuan secara tersembunyi dan cepat yang khususnya ditujukan kepada kepada orang yang diberitahu tanpa diketahui oleh yang lain. Secara terminologis, wahyu yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada nabi-nabinya. Yang keempat, penggunaan istilah wahyu dalam Al-Quran. Di sini ada 5, yaitu al-ihlam, al-fathi, lil al-insan. Wahyu dalam surat Al-Qasas ayat 7 itu menceritakan tentang ibu Musa untuk menyusui bayinya yang dihanyutkan ke sungai Nil dalam rangka menyelamatkan dari pembunuhan semua bayi-bayi Bani Israel. Yang kedua adalah al-ilham al-ghairizi li al-haywan. Di sini terdapat pada surat An-Nahl ayat 68. Wahyu dalam ayat di atas berarti insting yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada lebah untuk membuat sarang di bukit, pohon-pohon kayu, dan tempat-tempat yang dibikin manusia. Yang ketiga adalah al-isyarah as-sari'ah. Wahyu dalam ayat di atas berarti isyarat fisik yang diberikan oleh Zakaria kepada umatnya untuk bertasbih di waktu pagi dan petang. Yang keempat adalah waswasatu asyaiton. Wahyu dalam surat Al-An'am ayat 121 berarti bisikan sesama syaitan untuk membantah orang-orang yang beriman. Yang kelima adalah ma yulkihi lahu illa malaikatihi min amri liyaf'aluhu. Wahyu pada surat Al-Anfal ayat 12 itu berarti perintah Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan memasukkan rasa takut ke dalam hati musuh-musuh mereka, kaum musyrikin Makkah. Yang kelima yaitu cara turunnya wahyu kepada para nabi. Di sini terdapat cara-cara wahyu yang diturunkan kepada nabi. Di antaranya yang pertama adalah melalui mimpi yang besar. Yang kedua adalah dari bilik tabir. Yang ketiga adalah melalui perantara malaikat. Nah, yang ketiga ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah datang kepada Nabi suara seperti dencingan lonceng dan suara yang amat kuat. Yang kedua yaitu malaikat menjelma menjadi seorang laki-laki datang menyampaikan wahyu kepada Nabi. Jadi sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan, mohon dimaafkan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.